Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para warga belajar, kita sampai di kelas kuat. Kita akan bertemu dengan santri, dengan mahasiswa. Satu di antaranya Bung Kameramen. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bedah ADART atau pedoman organisasi Partai Komunis Indonesia hasil Kongres PKI yang ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah kelas lanjutan atau pembahasan lanjutan. Dipersilakan untuk Bung Kameramen. Siap Ustadz Alfian. Dalam bedah ADART PKI pada Agustus 2010. Lanjut di halaman 7, Ustadz, yang paragraf kedua. Selama kelas-kelas reaksioner dalam negeri yang merupakan kepanjangan tangan borjuasi besar negeri-negeri imperialis belum dihancurkan, maka selama itu pula perubahan struktural dan fundamental tidak akan dapat dilaksanakan. Perubahan struktural dan fundamental itu hanya akan bisa dilaksanakan dengan sebuah revolusi borjuis demokratis tipe baru yang dipimpin partai kelas buruh atau perang rakyat yang hakikatnya adalah revolusi agraria kaum tani bersenjata sebagai bentuk pokok perjuangan dengan metode dari desa merebut kota. Waduh, Bung Alfian, ini seru nih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya tertarik dengan kata struktural dan fundamental, Bung Alfian. Dengan dia mengatakan ingin revolusi, apakah masuk ke partai-partai nasionalis, ke partai Islam, itu menjadi salah satu cara mereka? Itu yang pertama, Bung Alfian. Dan fundamentalnya orang PKI itu bagaimana, Bung Alfian? Untuk melanjutkan kelas ini, saya mencoba mengajak pada seluruh warga belajar, baik yang ada di ruang kelas ini, maupun yang ada di manapun berada, bahwa ADART ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa memang ada kesungguhan dari kelompok-kelompok komunisme PKI untuk terus menata ideologi mereka dengan orang-orang yang mereka kader. Karena untuk diketahui pengkaderan di kalangan pelajar bernama Kurpol dan itu berjalan terus di berbagai daerah. Dan di kelompok mahasiswa bernama MDH dan MDL. Materialisme dialektika logika dan materialisme dialektika historika yang diwujudkan dalam bentuk lembaga gerakan kemahasiswaan. Mereka punya mahasiswa yang bergabung dengan Cipayung Plus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang berhubungan dengan gerakan perubahan struktural fundamental yang mereka ingin menjadikan bahwa haluan komunis menjadi sesuatu yang menyatu dalam jiwa dan dalam cara mempersepsi dunia menurut keperluan kebangunan dari haluan komunisme ini. Nah, yang perlu ditengok adalah kalimat terakhir tadi adalah tentang desa merebut kota. Betul. Desa mengepung kota itu kita tengok beberapa kali ini kepala-kepala desa dimobilisir dengan jumlah yang sangat besar untuk keperluan-keperluan yang hari ini, hari Selasa, Mahkamah Konstitusi sudah mengetok palu untuk tidak bisa adanya jabatan lanjutan atau proses masa jabatan atau masa periode itu diteruskan. Entahlah ini sebuah kekuatan hukum atau sebuah permainan hukum, kita harus lihat hari-hari berikut karena kita di negeri ini tidak bisa mengambil kesimpulan dengan cepat. Prinsipnya adalah ADART ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa ada kesungguhan mereka untuk membangun satu konstruksi dengan struktur formula gerakan-gerakan yang memang mengarah kepada penerapan ideologi komunis. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana mereka bersebar di mana-mana. Itu pernah saya sebut formula KKM atau MKTBP. Nah, MKTBP itu metode kerja 3 bentuk. Perjuangan di mana mereka diantaranya adalah menginfiltrasi tentara. Itu sebenarnya sebuah pembahasan yang cukup mendalam, Bung Kameramen, bahwa memang komunisme PKI sebenarnya secara nasional boleh dibilang kalau orang dioperasi
ini proses operasinya boleh dibilang mungkin tidak sampai 70%. Kalau saya ingin mengatakan pembersihannya mengalami bentuk sedimentatif, mengkista atau mengkristal. Jadi kelompok-kelompok komunis ini kan sekarang terbagi dua kelompok, PKI dan LKI. Yeah. Ya, pada tanggal 2 dan 3 bulan November 2021 di sebuah daerah di Jawa Barat, tepatnya di Bogor, ada sekitar 70 sampai 100 orang berkumpul untuk mengadakan pertemuan PKI dan LKI. PKI adalah Partai Komunis Indonesia, LKI adalah Liga Komunis Indonesia. Nah, PKI ini adalah kelembagaan yang pernah ada dan mereka tidak pernah merasa membubarkan diri. Nah, kalau Liga Komunis Indonesia ini adalah orang-orang yang tergolong di golongan, kan biasa disebutkan A, B, C gitu kan. Yeah. Ini mereka golongan FGH. Artinya mereka adalah sebenarnya komunis-komunis yang ada di peran-peran publik. Nah, ini fungsi-fungsi keaparaturan, fungsi-fungsi pelayanan publik, fungsi-fungsi yang bersifat aparat, ini kelihatannya harus melakukan pembicaraan mendalam karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang aktif, ya, atau golongan F, golongan G, golongan H ini adalah orang yang aktif dalam kegiatan kedinasan. Begitu. Kalau fundamentalnya gimana tuh, Ustadz? Fundamental itu kan akar katanya fondasi. Iya. Fundamental berarti dia memang mendalamnya mendalam untuk meyakini doktrin-doktrin yang berhubungan dengan paham-paham komunisme yang memang didasari dengan formula ateisme, anti-HAM, dan anti-demokrasi. Sebenarnya ini aslinya. Yeah. Cuma memang mereka di Indonesia tidak terlalu berani lantang untuk menyebut itu secara terbuka. Maka jangan heran ada fenomena Haji Misbah, Datuk Abatuah, dan itu saya lihat di beberapa channel YouTube juga mulai dibahasakan oleh anak-anak muda dengan wajah-wajah Palu Arit yang terpancar dari muka mereka. Mereka belum berani aja mengatakan Ishhadu bi ananal PKI mereka, tapi saya dengerin serius. Jadi buat pemirsa, buat warga belajar yang ada di rumah atau dimanapun, bedah ADART ini menjadi penting untuk diikuti. Iya, kita lanjut Ustadz di halaman 8 paragraf kedua. Kelas buruh Indonesia adalah kelas baru yang berpandangan maju dan memiliki sifat-sifat positif sebagai pemimpin revolusi. Jumlahnya bertambah banyak secara pesat sejalan dengan cepatnya perkembangan kapitalisme di negeri ini. Waduh. Tetapi kekuatan kelas buruh sendiri belum mampu mengungguli dan menggulingkan rezim reaksioner itu. PKI sebagai pelopor kelas buruh Indonesia selain harus mampu memimpin kelas buruh, juga harus mampu menggalang persatuan revolusioner yang luas antara kelas buruh dengan kelas-kelas dan golongan-golongan rakyat lainnya yang dirugikan hak-hak dan kepentingannya oleh rezim reaksioner. Nah, Ustadz Alfian, saya tertarik dengan kata jumlahnya bertambah banyak secara pesat sejalan dengan cepatnya perkembangan kapitalisme. Apakah mereka memanfaatkan kapitalisme atau mereka bagaimana, Ustadz, untuk sesi akhir ini, Ustadz? Mereka punya cermin belajar kan namanya Cina. Yeah. Cina ini kan merupakan sebuah formula penampakan kapitalis komunis gitu ya. Yeah. Dan sebenarnya dua mereka ini kan yang satu ngambil ekstrim kanan, yang seolah-olah semuanya serba uang, serba materi, serba apa. Betul. Kalau yang komunis kan semuanya seolah-olah serba aku, serba ide, padahal bohong juga. Yeah. Yang namanya bos-bos mereka juga duitnya berlimpah, tabungannya banyak, pola hidupnya sangat mewah. Jadi kalau ditanyakan apa dan bagaimana dengan mereka, yang jelas mereka memang menjadi semakin banyak. Satu sisi kelompok kapitalisme dengan ultrakapitalisme atau neoliberalisme yang mungkin super neoliberalisme yang pernah kita sempat dengar dari Bang Ihsanuddin Nursi. Yeah. Maka ini akhirnya kalau boleh dibilang pembanyakan mereka menjadi proses kalau dalam Al-Quran tuh wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mereka saling melengkapi dalam jumlah kuantitatif yang membanyak dan jumlah ketersebaran penganut paham komunisme di satu sisi untuk kelompok kiri abis,
dan kelompok kapitalisme, kelompok kanan abis. Nah ini juga menjadi persoalan buat kaum beragama bahwa mereka pertama menggunakan formula sekularisme spilis, yang satu menggunakan ateisme dan memerangi agama secara terang-terangan atau secara sadis begitu. Nah, kita sampai di pada kelas UAT ini. Untuk kelas hari ini, pelajaran hari ini kita cukupkan. Buat seluruh warga belajar, buat pemirsa, buat siapapun yang ingin mengikuti lanjutannya, kita akan bertemu dalam kelas-kelas berikutnya. Saya Alfian Tanjung akan bersamai saudara-saudara untuk nanti saatnya kita akan belajar secara interaktif. Untuk kali ini kita selesaikan dulu sampai selesai bahan kuliah kita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.